Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali berbagi sedikit informasi. Kalau kemarin kita sudah banyak membahas tentang hemodialisis, maka kali ini kita akan membahas tentang alternatif terapi pilihan lain jika pada suatu kondisi tertentu adekuasi hemodialisis pasien sulit tercapai sehingga kualitas hidup pasien sulit membaik. Jadi salah satu alternatif terapinya adalah CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Nah, kita sedikit mengulang materi sebelumnya. Jadi, ketika pasien didiagnosis penyakit ginjal kronik atau PGK, maka pilihan terapinya adalah terapi pengganti ginjal, di mana terapi pengganti ginjal ini ada dua. Yang pertama adalah transplantasi ginjal dan yang satu lagi adalah dialisis. Kemudian untuk dialisis sendiri ini ada dua, yaitu hemodialisis atau HD dan peritoneal dialisis atau PD. Peritoneal dialisis adalah metode cuci darah yang dilakukan lewat perut. Metode ini memanfaatkan selaput dalam rongga perut atau disebut peritoneum yang memiliki permukaan luas dan banyak jaringan pembuluh darah sebagai filter atau penyaring alami ketika dilewati oleh zat sisa. Baiklah, kita langsung membahas ke CAPD yang merupakan salah satu dari beberapa jenis PD atau peritoneal dialisis. Jadi, C adalah continuous yang artinya proses dialisis tidak berhenti secara berkesinambungan membersihkan darah 24 jam setiap hari. Ambulatori, bebas bergerak, tidak terhubung dengan mesin. P. Peritoneal, artinya menggunakan rongga perut yang bekerja sebagai penyaring untuk mengeluarkan sisa metabolisme dan cairan dari darah. Dan D atau dialisis, artinya menyaring dan membuang cairan berlebih serta sisa metabolisme tubuh. Indikasi dan seleksi pasien pada CAPD yaitu pada dasarnya CAPD diindikasikan untuk semua pasien yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Pada CAPD dibutuhkan kemandirian pasien. Maka seleksi pasien tidak hanya terbatas pada indikasi medis dan non-medis, tetapi juga perlu mempertimbangkan beberapa persyaratan. Pemilihan dan seleksi pasien dilakukan oleh konsultan ginjal hipertensi atau SPPD KGH atau spesialis penyakit dalam SPPD terlatih PD. Prinsip CAPD adalah cairan dialisis berada dan tinggal dalam rongga perut selama 4-6 jam pada siang hari dan 6-8 jam pada malam hari. Dan CAPD ini dilakukan sebanyak 4 kali sehari. Proses ini dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai dialisis yang adekuat. CAPD tidak memerlukan mesin. Pasien melakukan sendiri dialisisnya pada siang dan malam hari. Kemudian, pasien yang disarankan untuk mendapat terapi CAPD adalah anak-anak atau dewasa muda, pasien dengan akses vaskuler sulit, pasien dengan kontraindikasi untuk pemberian antikoagulan atau pengencer darah, pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah yang tidak stabil, pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian pasien dengan penyakit kronis seperti HIV, kelainan perdarahan, dan hepatitis B, pasien yang memiliki lokasi unit HD yang jauh, dan pasien yang memiliki gaya hidup yang aktif. Untuk persyaratan calon CAPD yaitu pasien mandiri atau ada yang membantu. Kemudian tinggal di tempat yang bersih dan lingkungan yang sehat. Dan bersedia menjalani pelatihan intensif dan mematuhi prosedur CAPD. CAPD sebaiknya dilakukan di dalam ruangan yang bersih dan bebas debu dengan cahaya yang baik,
sehingga CAPD ini dapat dilakukan di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, tidak ada binatang, tidak ada kipas angin. Kapan follow up atau kunjungan ke rumah sakit? Yaitu pada bulan pertama 2 minggu sekali dan selanjutnya sebulan sekali. Atau jika ada masalah, segera hubungi dokter atau perawat. Terakhir, ini adalah perbandingan antara hemodialisis dan peritoneal dialisis. Untuk kelebihan HD yaitu sudah lebih tersosialisasi secara luas, dilakukan di rumah sakit dan lebih terkontrol. Pasien tidak harus setiap hari melakukannya. Akses pemberian zat besi secara injeksi mudah dan pasien tidak perlu repot sendiri. Sedangkan untuk kelebihan PD yaitu penurunan residual renal function atau sisa ginjal sehat lebih melambat. Pasien dapat hidup lebih normal, survival di tahun awal lebih baik, kebutuhan EPO atau besi injeksi berkurang. Cocok untuk anak dan lansia, tidak perlu heparinisasi, dan hemodinamik lebih stabil. Sedangkan untuk kekurangan HD yaitu kualitas hidup pasien kurang dan tidak bebas. Adaptasi perlu waktu yang lama, resiko infeksi dan trombosis, penurunan residual renal function yang lebih cepat, hemodinamik kurang stabil, perlu heparinisasi, dan kelelahan di hari dialisis. Sedangkan kekurangan PD adalah resiko malnutrisi, tidak cocok untuk orang tertentu, risiko peritonitis atau infeksi akses masuk kateter, peluang masalah teknik masih tinggi. Pemberian besi secara injeksi tidak bisa, perlu ketelatenan tinggi, dan risiko hiperglikemia dan obesitas. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.